Pak Agus, mungkin sebelum kita masuk ke vaksinasi dan akan masuk nanti kan untuk masuk tahun ajaran baru, kira-kira ada cerita apa nih Pak Agus? Sudah masuk tahun kedua, 2020, 2021, masih daring sistemnya. Ada cerita apa nih Pak Agus yang bisa dibagikan pengalamannya selama ini? Oke, baik. Mungkin kita awali dari pembelajaran ketika tahun pelajaran 2020 ya. 1920 dulu ketika awal pandemi, pada saat itu orang-orang mungkin pada belum aware bahwa yang namanya virus ini ternyata akan berlangsung cukup lama, tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi pada saat itu kita juga semuanya kaget juga ya, kaget juga semacam shock culture itu. Jadi yang tadinya bisa berinteraksi bebas, kemudian apa-apa harus dibatasi, kemudian juga harus selain menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga orang lain dan yang ada di sekitar kita. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran juga yang tadinya semua itu diselesaikan ataupun dilaksanakan secara tatap muka, akhirnya harus dilaksanakan jarak jauh dan menggunakan daring baik via Zoom maupun aplikasi yang lainnya. Dan tentunya bagi siswa dan orang tua yang pada saat itu awal-awal eh, mengalami semacam apa ya, yang tadinya tidak pernah mungkin jarang menggunakan teknologi ya. Ya perlu diketahui juga untuk para pemirsa TVmu bahwa untuk madrasah mualimin dan mungkin juga mualimat itu kita membatasi siswa untuk dalam penggunaan alat komunikasi terutama HP ya. Nah, karena pada saat itu kita masih mempertimbangkan antara mudarat dan maslahatnya. Nah, namun kemudian karena kondisi, maka kita juga tidak bisa lepas dan kita mau tidak mau harus menggunakan alat bantu, baik internet, kemudian HP, komputer dan sebagainya. Nah, itu tentunya merupakan hal-hal yang kalau bagi siswa mualim mungkin agak baru dan mungkin sekarang sudah semacam jadi apa ya, jadi kebiasaan ataupun budaya dari pembelajaran yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya tetapi selama 2 tahun berjalan ini banyak suka duka juga yang dialami baik dari sisi pendidik, guru ya dalam rangka menyiapkan pembelajaran maupun bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi mualimin, mualimat ini kan sistem pembelajarannya kan asrama ya, pondok di mana di sana juga selain pembelajaran reguler, pembelajaran umum, ada juga pembelajaran yang menanamkan sikap dan menanamkan kepemimpinan yang itu tidak bisa didapatkan jika dilaksanakan di rumah. Saya karena semuanya kan pada pelaksananya ketika di rumah kan terbatasi yang namanya aktivitas orang tua yang biasa kan harus membagi waktu antara kerja kemudian dengan mendampingi anaknya. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Banyak juga ya kadang-kadang juga, tapi kita bersyukur juga artinya bahwa dengan adanya COVID ini ternyata juga mempercepat segala proses teknologi, kemudian informasi juga yang tadinya mungkin sifatnya masih parsial ataupun terbatas, akhirnya kemudian terbuka semuanya dan semuanya menjadi dekat. Kemudian juga salah satu efeknya mungkin yang paling dirasakan bagi anak-anak, terutama yang siswa yang lama ya, yang biasanya 1 tahun mungkin 1 tahun baru pulang ketika Syawal atau ketika Lebaran. Nah, ini bisa berada di rumah sepanjang hari, bisa berjumpa dengan orang tua, tetapi tentunya setelah 2 tahun di rumah, saya yakin banyak juga yang sudah mengalami kebosanan. Jadi sudah mulai bertanya-tanya nih, Ya. kapan kita masuk belajar kembali? Seperti itu Mbak Konita.